Eh, Selamat datang teman-teman. Semangat ya hari ini. Kita Ya, bakalan bahas ketiga PKM. Sebelumnya untuk memulai acara kita awali dengan doa terlebih dahulu ya. Doa akan dipimpin oleh teman saya, Adira. Aira, silahkan pimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa. Doa akan saya pimpin secara Islam, yang lain harap menyesuaikan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Terima kasih kepada Aira sudah mau memimpin doa. Kemudian sebelum mulai ke inti acaranya, buat menjelaskan bab 3 dan bab 4, aku pengen menanyakan terlebih dahulu kepada masing-masing kelompok tentang bab 2-nya sudah selesai apa belum. Yang pertama dari kelompoknya Dede, kelompok Dede. Apakah bab 2-nya sudah dibuat atau sudah selesai? Sudah selesai. Oke, bagus. Lalu Clara Ajeng, bab 2-nya apakah sudah selesai? Udah, Rita. Udah? Oh, bagus. Brian tadi nggak jadi ya? Terus Virgi, bab 2-nya apakah sudah selesai? bab 2 udah selesai dan bab 3 juga udah sih, cuma kita bab 3-nya nyontoh ke yang tahun lalu. Tapi nggak tahu bener nggak. Dan nanti coba dilihat ya, pasti dijelaskan. Terus Theodorus ini masih ikut PKMM kan ya? Masih. Oh, udah masuk belum ya? Mungkin kayaknya belum. Ntar aku PC ya. Oke, nanti kita lewati lagi. Untuk Wayan, apakah bab 2-nya sudah selesai? Udah, R. Bagus. Terus Arlita, maaf ya. Tadi habis dari toilet. oh iya, nggak apa-apa. Terus ini dari kelompoknya Kak Samsul, Sally, Lia, belum ada ya? Oh itu Kak Benny ding. Maaf ya guys. Tadi Theodorus sudah masuk belum ya? Theodorus. Kelompoknya perwakilannya mungkin? Belum ya? Ya udah. Kita lanjut ke penjelasan bab 3 sama bab 4 ya. Oke, R. Oke, R. Oh iya, satu lagi aku lupa. Kelompoknya
kelompoknya Agung, bab 2-nya sudah apa belum? Masih progres, Mbak. Oh iya, terima kasih Agung. Iya. Ya sudah, kita lanjut ke penjelasan bab 3 ya. Kak Lista bisa. Terima kasih. Oke. Jadi saya akan menjelaskan tentang di workshop 3 ini saya akan menjelaskan tentang bab 3 sama penyusunan bab 4 juga ya. Untuk PKNM. Oke, next Kak. Pada bab 3 ini bab 3 itu merupakan metode pelaksanaan. Pada bab ini diuraikan secara jelas pola dan frekuensi pelaksanaan program. Pelaksanaan program itu meliputi pelatihan, pendampingan, demplot, konsultasi, rekayasa sosial, dan lain-lain. Lalu juga diuraikan secara jelas teknik pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta tahapan pekerjaan dalam pencapaian tujuan program. Lalu pada bab 3 ini hindari adanya kegiatan penelitian atau kegiatan survei dalam proposal. Persyaratan proposal yaitu jumlah halaman maksimum yang diperkenankan untuk setiap proposal adalah 10 halaman. Dihitung mulai dari pendahuluan sampai dengan jadwal kegiatan. Kemudian, keseluruhan proposal disimpan dalam satu file format PDF dengan ukuran maksimum 5 MB dan diberi nama file, nama ketua peneliti, nama PT, PKMM dalam format PDF. Kemudian diunggah ke SIM Belmawa, lalu hard copy dikumpulkan di perguruan tinggi masing-masing. Itu untuk pengumpulan kalau proposalnya sudah jadi ya. Untuk bab 3 itu, lalu untuk bab 4 itu ada biaya dan jadwal kegiatan. Jadi di bab 4 ini anggaran biaya kesuksesan pelaksanaan umumnya dicapai jika frekuensi ke lapangan dilakukan sebanyak minimal 5 kali agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Jumlah mitra paling tidak 10 orang. Lalu rekomendasi bagi pengalokasian dan penggunaan dana itu 80% untuk operasional dan 20% untuk administrasi. Khusus untuk biaya perjalanan dalam kota dilakukan seefisien dan seminimal mungkin. Sedangkan untuk di luar kota, biaya perjalanan disusun seefisien dan seoptimal mungkin, mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Lalu, dengan memperhatikan proses pengelolaan PKM berbasis online, item biaya yang tidak diperkenankan diusulkan dalam RAP PKMM adalah honorarium untuk tim, dosen pendamping, atau pihak ketiga. Lalu konsumsi untuk tim, dosen pendamping, atau pihak ketiga, atau kelompok mitra. Lalu yang ketiga, pembelian atau penyewaan komputer PC, laptop, printer, ponsel, kamera, handycam, sewa aula desa, door prize, gimmick, dan sejenisnya. Lalu yang keempat, penyusunan penggandaan dan penjilitan, laporan kemajuan, laporan akhir, kecuali PTS atau PTN yang mewajibkan hard copy. Lalu kertas lebih dari 2 rim, ATK sesuai kebutuhan, dihitungnya eceran. Perjalanan seminar luar kota. Nah,
rekapitulasi rencana anggaran biaya disusun sesuai kebutuhan dan mengikuti format tabel berikut. Jadi itu format tabel buat format rekapitulasi rencana anggaran biaya ya. Di situ ada nomor, jenis pengeluaran dan biaya, terus nanti ada jenis pengeluarannya itu ada perlengkapan yang diperlukan, bahan habis pakai, perjalanan dan lain-lain. Lalu nanti dijumlahkan. Kemudian jadwal kegiatan antara 3 sampai dengan 5 bulan disusun dalam bentuk bar chart sesuai dengan format pada lampiran. Jadi itu ada format jadwal kegiatannya seperti itu. Jadi dari bulan 1 sampai bulan 5 seperti itu. Kurang lebih untuk bab 3 sama bab 4 itu penyusunannya seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Erlita. Aku mau tanya, Ini untuk file PPT-nya nanti bakalan dikirim ke grup, kan? Iya, nanti bakalan dikirim kok di grup. Oke. Aku dong tanya. Oh iya. Apa namanya? Itu tadi kan ada anggaran untuk perjalanan gitu kan. Terus kan ini terkait beda-beda daerahnya, karena kan kita nggak bisa ngambil daerah yang kita di satu tempat, ini kan juga pada balik kampung. Nah, itu tuh kita nulisnya cuma untuk yang di daerahnya sana atau tetap dianggarin untuk semua anggota? Oke. Ada lagi? Aku mau tanya. Oh ya, gimana? Kan di situ kalau PKMM itu kurangin atau dihindari yang nggak boleh penelitian dan survei, ya kan? Nah, kita cara tahu datanya atau kayak kondisinya tuh gimana? Kalau misalnya kita nggak lihat langsung gitu kayak penelitian atau survei gitu. Oke, makasih. Mungkin aku menanggapi yang pertanyaan dari Dede tadi ya. Boleh. Mau tanya, maksudnya mau tanya sekalian. Jadi kan yang kita nggak boleh survei itu karena kemarin setahu saya karena memang pandemi ini, makanya kita nggak boleh survei lokasi langsung. Nah itu kalau misalnya kita melakukan survei daring kayak gitu, tetap diperbolehkan kan? Karena setahu saya yang tahun lalu juga kita ada survei dulu di proposal. Oke, kasih. Ini ada lagi kah yang mau bertanya? Ada ya. Jadi untuk untuk KL ya, KL itu. Nah itu kan tadi tanya anggaran itu ya, perjalanannya ya. Nah itu tuh sementara direncanainnya pas udah kumpul gitu loh. Kan ini kan proposal tuh kan baru rencana, nah nanti sebagai acuan aja gitu loh. Acuannya tuh kalau kalian udah di Jogja gitu. Soalnya kan ini juga belum tahu kan kalau nanti lolos itu mau diadainnya sesudah pandemi atau mau diadainnya pas pandemi ini masih ada atau pas udah nggak ada. Jadi nanti buat rencana anggaran untuk perjalanannya itu dibuat aja
kalau anggota itu udah ada di tempat yang mitranya itu loh. Jadi misalkan tempatnya di Jogja, nah nanti direncanain aja kalau semua anggotanya itu udah kumpul di Jogja gitu. Untuk buat rencana aja sih, kan untuk hanya sebagai gambaran saja. Gimana, apakah sudah jelas? Apa masih kurang? Terima kasih. Aku mau nambahin boleh nggak? Oh boleh Kak. Kalau anggaran biaya perjalanan itu, jadi misalnya teman-teman tuh mengadakan subjeknya itu misalnya di daerah Sleman. Nah, teman-teman dihitung tuh perjalanannya tuh misal dalam 2 bulan itu melakukan kegiatan selama 4 kali. Nah, perjalanan teman-teman ke Sleman itu misalkan biaya bensin itu 20.000 misalkan. Nah, berarti 20.000 itu dikali 4 seperti itu. Jadi biayanya itu bukan masing-masing masing-masing anggota kelompok, tapi itu udah kumpul jadi satu. Nah, itu biaya kayak transportasinya untuk ke tempat tujuan kayak gitu. Gimana, El? Baik, jelas. Lalu untuk yang pertanyaannya yang soal menghubungi mitranya itu ya, itu menghubungi mitranya itu boleh secara daring kok. Terus tapi aku ingatkan lagi ya, kalau misalkan mau survei ke mitranya itu nanti bikin kayak kesepakatan dulu sama mitranya, kalau misalkan kegiatan ini nggak disetujuin, nggak lolos, itu mau dilanjutkan apa enggak gitu. Kalau misalkan nggak dilanjutkan, kalian bikin kesepakatan dulu. Jadi nanti mitranya nggak protes atau nggak kecewa gitu. Jadi perlu ini dulu ya, dikonfirmasiin lagi. Seperti itu ya. Jadi boleh surveinya secara daring kok. Gitu. Menghubungi mitra. Ada lagi? Tadi udah jelas belum jawaban aku? Udah, R. Ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? R, aku mau tanya. Oh iya Pak. Kan gini ya, kan aku sama kelompokku tuh kan beda-beda daerah. Nah, kami tuh ngelaksanain surveinya tuh di tempatku. Jadi aku yang ngelaksanain kegiatannya tuh tempatku kan. Nah, itu tuh aku bingungnya di anggaran perjalanannya itu. Atau itu gimana sih, R? Sumpah aku masih bingung. Jadi ini ya, kamu buat rencana mitranya itu di tempat kamu ya? Tempat kamu di mana? Iya, mitranya itu di tempat aku. Di mana tuh? Di Lampung. Oh, jadi kalau untuk kan kemarin pas workshop 2 itu kan sama Bu Maria aku. Nah, dari Bu Maria itu kalau bisa mitranya itu yang mudah dijangkau pas kita tuh pandemi ini tuh udah nggak ada, jadi biar bisa semuanya gitu loh, biar bisa semuanya mengikuti kegiatan itu kalau misalkan lolos. Nah, kemarin dari kelompok Dede juga ada rencana di Kalimantan Barat kalau nggak salah. Nah, itu sama Bu Maria minta dirubah tempatnya, kecuali kalau kalian pada sanggup ke Lampung gitu, terus mau bayar sendiri, itu juga terserah sih. Tapi lebih baiknya yang mudah dijangkau seperti di Jogja, seperti itu. Kalau dari Bu Maria ya, jadi mungkin boleh dirubah tempat mitranya, kayak gitu. Jadi itu nanti kalau misalkan kamu mau di Lampung tuh
dihitung anggarannya dari yang pas kamu berkumpul di Lampung itu. Nanti untuk ke Lampungnya itu memakai dana sendiri sih kalau seperti itu. Bagaimana? R, makasih. Mau tanya Ya, gimana? Untuk yang tentang anggaran, kamu ada nggak kira-kira contohnya? Maksudnya kan pada bingung nih, kira-kira ada nggak contohnya? Maksudnya biar kita tahu gambarannya harus buatnya kayak gini gitu loh. Mungkin bisa diminta ke yang ikut PKM tahun lalu, ke cutting-cuttingnya. Oh ya. Berarti tahun lalu sama yang sekarang tuh nggak berubah ya? Ini apa? Langkah-langkahnya gitu maksudnya. Mungkin ada yang berubah, kayak kemarin kan bab 1 itu kan dirubah kan. Bukan dirubah ya, ditambahin ada urgensinya. Mungkin ada beberapa yang berubah. Cuman kalau untuk dana kayaknya tuh nggak ada deh. Oh, oke. Makasih Rita. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada lagi tidak yang ingin bertanya? Oh iya, yang tadi yang buat Virgi yang contoh proposalnya itu sudah dibagikan di beberapa, sudah dibagikan ke grup ketua kok. Ini aku tadi baru cek. Jadi bisa buat patokannya ya, Virgi. Gimana? Apakah ada yang mau bertanya? Udah nggak ada. Aku mau ini. Kemarin itu yang dikirim itu yang kulihat cuma ini PKMGT. PKMM ku cari kayaknya nggak tahu dia ada nggak. Yang punyanya Kak Pinta itu PKMM kok. Kak Pinta ya? Oke. Terima kasih Dede. Makasih. Ini udah kan ya? Ini yang dari kelompoknya Theodorus sudah masuk belum ya? Perwakilannya setidaknya. Nggak ada ya? Kalau gitu, aku sudahin ya workshop 3 untuk PKM hari ini. Nanti di workshop selanjutnya akan
infokan lagi kapan workshop 4-nya. Nah, nanti di situ kita workshopnya sama dosen pembimbing ya. Jadi kalau bisa perwakilannya hadir atau kalau bisa sih hadir semua. Nah, terus nanti di WS 4 itu kalau bisa bab 3 sama bab 4-nya itu udah jadi ya kalau bisa. Ya, yang bab 3-nya udah jadi, terus bab 4-nya seenggaknya udah setengahnya gitulah. Gitu ya. Nanti diinfokan lagi waktunya. Untuk menutup acara hari ini, saya minta tolong ke Kak Lista untuk memimpin doa penutup. Marilah teman-teman kita bersatu dalam doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik, yang beragama lain harap menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini, sehingga kami semua dapat mengikuti acara dari awal hingga akhir dengan lancar. Bapa, berkatilah kami, lindungilah kami selalu. Semoga apa yang kami dapatkan pada hari ini dapat menjadi bekal kepada kami untuk menyelesaikan proposal untuk kedepannya. Terima kasih ya Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya sudah mengikuti acara WS pada hari ini, WSPK. Semangat ya bikin proposalnya. Sama Rita. Ya. Semangat teman-teman. Semangat. Ini udah boleh live ya? Boleh. Makasih Arlita. Makasih Iya, Kak. iya. Ya, sama-sama. Habis di Clara.